Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Murtosono dari kelas 1D Keperawatan dengan NIM C014237074. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Ida Orlando mengenai nursing process theory. Latar belakang pengembangan nursing process theory Ida Jane Orlando. Ida Jane Orlando adalah seorang perawat dan ahli keperawatan yang terkenal dengan kontribusinya dalam pengembangan nursing process theory. Lahir pada tahun 1926, Orlando memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang keperawatan dan kontribusi kesehatan mental. Nursing process theory dikembangkan oleh Ida Jane Orlando sebagai respon terhadap kebutuhan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan pasien. Teori ini mengubah fokus keperawatan dari berpusat pada penyakit menjadi berpusat pada pasien dengan memasukkan keluarga dan lansia dalam asuhan keperawatan. Orlando berpendapat bahwa keperawatan didasarkan pada sains dan seni yang berbentuk sikap, kompetensi, dan keterampilan perawat dalam membantu individu yang sakit atau sehat dan mengatasi masalah kesehatan mereka. Pentingnya interaksi antara perawat dan pasien dalam nursing process theory Ida Jane Orlando sangat ditekankan. Orlando percaya bahwa perawat harus mampu membaca dan menginterpretasikan tanda-tanda dan perilaku pasien untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin ada. Melalui interaksi yang baik, perawat dapat membangun hubungan saling percaya dengan pasien, memahami kebutuhan mereka, dan memuaskan rencana asuhan keperawatan yang sesuai. Interaksi yang efektif juga membantu perawat memahami perasaan dan kekhawatiran pasien, sehingga dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Kontribusi Orlando dalam pengembangan teori proses keperawatan. Ida Jane Orlando memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori proses keperawatan. Yang pertama yaitu identitas komponen dalam proses keperawatan. Orlando memimpin keperawatan pertama yang mengidentifikasi dan menekankan komponen-komponen dan proses keperawatan. Ia menekankan pentingnya interaksi antara perawat dan pasien pada suatu waktu dan tempat tertentu. Orlando menggambarkan hubungan timbal balik antara perawat dan pasien, serta bagaimana interaksi tersebut memengaruhi keduanya. Kedua, partisipasi pasien dalam proses keperawatan. Orlando menekankan pentingnya partisipasi pasien dalam proses keperawatan. Ia mengakui bahwa pasien memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga tentang kondisi mereka sendiri. Oleh karena itu, perawat harus melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan mempertimbangkan perspektif pasien dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan. Yang ketiga, konsep hubungan terapeutik. Orlando mengembangkan konsep hubungan terapeutik yang digambarkan secara sistematik mengenai fenomena dalam bidang keperawatan. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara perawat dan pasien dapat mengetahui proses keperawatan. Konsep ini membantu perawat dalam membantu dan merespon kebutuhan pasien dengan empati dan perhatian yang tinggi. Yang keempat, kontrol dan prediksi hasil keperawatan. Orlando menjelaskan bagaimana fenomena keperawatan dapat dikontrol dan bagaimana mengontrol tersebut dapat digunakan untuk memeriksa hasil dan proses keperawatan. Konsep ini membantu perawat dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan yang tepat untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan kontribusinya dalam mengidentifikasi komponen proses keperawatan, mengedepankan partisipasi pasien, mengembangkan konsep hubungan
terapeutik, serta mengontrol dan memprediksi hasil proses keperawatan. Ide Jane Orlando telah memberikan sumbangan yang berharga dalam pengembangan teori proses keperawatan. Paradigma utama menurut Orlando. Pertama, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu dalam mencapai kesehatan yang optimal. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu dalam mencapai kesehatan yang optimal. Menurut Orlando, paradigma utama dalam nursing proses teori, ide Jane Orlando adalah bahwa perawat memiliki peran yang signifikan dalam merespon dan memenuhi kebutuhan pasien melalui interaksi terapeutik yang empatik dan perhatian. Menurut Orlando, perawat harus mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk pasien dan meresponnya dengan tindakan yang tepat dan efektif. Perawat juga harus mampu membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan pasien untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam penerapan teori ini, perawat harus fokus pada kebutuhan pasien dan melakukan tindakan yang berorientasi pada kebutuhan tersebut. Yang kedua, perawat harus memahami dan merespon kebutuhan pasien dengan empati dan perhatian yang tinggi. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu dalam mencapai kesehatan yang optimal menurut Orlando. Perawat harus memahami dan merespon kebutuhan pasien dengan empati dan perhatian yang tinggi. Dalam nursing proses teori ide Orlando, perawat diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan unik pasien melalui interaksi terapeutik dan empati. Mereka harus mampu memahami pasien dan ekspresi pasien serta merespon dengan tindakan yang sesuai dan efektif. Perawat juga harus mampu membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan pasien. Hal ini melibatkan kemampuan perawat untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai dan memahami kebutuhan pasien. Dengan memahami dan merespon kebutuhan pasien serta empatik, perawat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan dan pemulihan pasien. Dalam penerapan teori ini, perawat harus fokus pada kebutuhan pasien dan melakukan tindakan yang berorientasi pada kebutuhan tersebut. Mereka harus memberikan perhatian yang penuh dan empati kepada pasien serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan demikian, perawat dapat membantu individu untuk mencapai kesehatan yang optimal melalui interaksi terapeutik yang empati dan perhatian yang tinggi. Konsep utama Orlando. Yang pertama, fungsi perawat profesional. Teori Orlando menekankan pentingnya perawat sebagai profesi dan memberikan asuhan keperawatan yang efektif. Perawat harus memiliki pengalaman atau pengetahuan keterampilan yang untuk memadai merespon kebutuhan pasien dengan tepat. Yang kedua, interaksi terapeutik. Teori Orlando menekankan pentingnya interaksi terapeutik antara perawat dan pasien. Perawat harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai dan memahami kebutuhan pasien. Interaksi terapeutik yang empatik dan perhatian dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara perawat dan pasien. Yang ketiga, pengkajian atau asesmen. Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan menurut teori Orlando. Proses harus melakukan pengkajian serta menyeluruh terhadap kebutuhan pasien baik secara subjektif maupun objektif. Pengkajian yang holistik akan membantu perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan unik pasien. Yang berikutnya, diagnosis. Setelah melakukan pengkajian, perawat harus mampu membuat diagnosis yang akurat terkait dengan kebutuhan pasien. Diagnosis ini akan menjadi dasar dalam merencanakan tindakan yang tepat dan efektif. Yang berikutnya, implementasi. Implementasi adalah tahap di mana perawat melakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
Perawat harus mampu merespon kebutuhan pasien dengan tindakan yang tepat dan efektif. Implementasi yang melibatkan kerjasama antara perawat dan pasien untuk memastikan kebutuhan pasien terpenuhi. Terakhir, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Perawat harus mampu mengevaluasi apakah kebutuhan pasien telah terpenuhi dan apakah tindakan yang dilakukan telah memberikan hasil yang diharapkan. Contoh kasus, seorang perawat merawat seorang pasien dengan diabetes tipe 2. Pasien tersebut mengalami kesulitan dalam mengelola gula darahnya dan memahami diet yang sehat. Perawat menggunakan pendekatan nursing proses teori Ida Jane Orlando dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut. Pertama, pengkajian. Perawat melakukan pengkajian pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan uniknya seperti pemahaman tentang diabetes, pengelolaan gula darah, dan diet yang sehat. Perawat juga mengamati tanda-tanda yang mungkin dialami pasien terkait dengan diabetes tipe 2. Seperti tingkat gula darah yang tinggi, poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, haus berlebihan, dan penurunan berat badan. Yang kedua, diagnosis. Berdasarkan pengkajian, perawat membuat diagnosis bahwa pasien membutuhkan edukasi tentang pengelolaan diabetes, pemahaman tentang diet yang sehat, dan dukungan emosional. Yang ketiga, implementasi. Pertama, perawat memberikan asuhan keperawatan atau edukasi kepada pasien tentang pengelolaan diabetes, termasuk pengukuran gula darah, pengaturan diet yang sehat, dan pentingnya olahraga teratur. Perawat juga memberikan dukungan kepada pasien tentang pengelolaan diabetes, termasuk pengukuran gula darah, pengaturan diet yang sehat, dan pentingnya olahraga teratur. Perawat juga memberikan dukungan emosional kepada pasien dengan mendengarkan keluhan dan kekhawatiran pasien, serta memberikan motivasi dan dorongan untuk mengikuti rencana perawat. Yang terakhir, evaluasi. Perawat mengevaluasi efektivitas yang telah dilakukan dengan membantu perubahan dalam pengelolaan gula darah pasien. Pemahaman penting pasien tentang diet dan yang sehat, dan tingkat kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Contoh kasus ini, perawat menggunakan pendekatan nursing proses teori Ida Jane Orlando untuk mengidentifikasi hubungan atau kebutuhan pasien, merencanakan tindakan yang sesuai, dan memberikan asuhan keperawatan yang efektif. Dengan demikian, perawat dapat membantu pasien dengan diabetes tipe 2 mencapai kesehatan yang optimal melalui interaksi terapeutik yang empatik dan perhatian yang tinggi.